Halo teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Kali ini Karus akan bawakan sebuah artikel, yaitu tentang peluang usaha tanpa modal besar. Kita sebagai seorang muslim gak bakal bingung ngelamar kerja. Setelah ijazah kita tenteng kesana kemari, ngelamar kesana kemari, keluar masuk kantor dan instansi, daftar CPNS nggak juga katut. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menyerah, kemudian mencoba berpikir, memang usaha apa hari gini ya? Sekolah aja nggak nyampe bangku kuliahan ya. Kalaupun jebolan anak kuliahan sih, IP-nya harus lebih dari 3. Kalau enggak lebih dari 3 harus gimana dong? Waduh, dari ini nih kita namanya sudah terkena sindrom apatis alias letoy, semangat, rendah diri, sempit pikiran dan lainnya. Padahal ya, apabila seorang pelajar atau mahasiswa menuntut ilmu hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus dan mapan di hari kelak, sebenarnya mereka nggak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya selembar ijazah saja. Kesuksesan itu gak sepenuhnya identik dengan pendidikan ijazah ya. Banyak loh orang-orang yang gak makan bangku sekolahan, bahkan ada yang buta huruf itu sukses dalam kehidupannya, sukses dalam dia meniti pekerjaannya, sukses dalam menata finansialnya. Nah, saudara-saudaraku, agar kita tidak bingung ya dengan usaha apa yang akan kita dirikan, peluang usaha apa yang harus kita lakukan yang kali ini tanpa modal besar. Karena memang rata-rata kalau ingin usaha selalu berbilang, "Bah, modalnya tidak ada. Bah, saya harus begini, tempatnya tidak ada, ininya tidak ada, itunya tidak ada." Lupakan itu. Sekarang yang penting kita action. Yuk kita bahas yang pertama ya teman-teman ya. Untuk peluang usaha tanpa menggunakan modal besar, bisa jadi Anda pilih menjadi tentor baca Al-Quran Plus. Ingat ya, tentor baca Al-Quran Plus. Apabila kamu ingin menekuni profesional, menekuni lahan ini, maka pertama kali sebaiknya kamu cari dan kuasai juga metode-metode baca Al-Quran yang mudah, praktis, dan cepat. Tujuannya bukan untuk kamu, tapi untuk jamaah atau klien kamu. Karena rata-rata mereka yang mau belajar membaca Al-Quran itu ingin segera dapat menguasai dan menerapkannya. Terlebih lagi bagi yang usianya sudah lanjut. Tapi dalam hal ini kamu nggak perlu risau. Toh saat ini sudah banyak metode praktis yang mengutamakan kecepatan dan efektivitas dalam menguasai bacaan Al-Quran. Pertama-tama kamu harus siapkan sistem pengajarannya. Apa yang harus kamu siapkan? Oke, selanjutnya buatlah sistem pengajaranmu dengan memakai sistem paket dalam satu rombongan belajar atau rombel, kelompok ataupun jamaah. Artinya kamu mulai mengajar mereka dari nol atau dari belum bisa baca sampai minimal bisa dan bahkan sampai lancar. Untuk biaya peserta dapat kamu patok per peserta kurang lebih minimal 100 ribuan dengan jumlah peserta atau jamaah sekitar 6-10 orang. Kamu bisa melakukan pengajaran dengan pertemuan kurang lebih sebanyak 4-10 kali pertemuan dengan durasi pembelajaran sebanyak 1-2 jam per pertemuan. Atau bisa juga dengan sistem paket untuk satu jamaah. Tentang biaya, jumlah peserta, dan durasi, kesemuanya dapat disesuaikan dengan akad dan kesepakatan. Mari kita buat estimasinya ya. Di sini kalau estimasinya
Jumlah berjamaah kita ambil angka minimalnya yakni 4 orang. Biaya per orang 100.000. Jamaah belajar yang dapat kita layani ada 5 jamaah. Maka total pendapatan yang akan masuk ke dalam kantongmu adalah sekitar 2 juta. Itu adalah bila kita ambil estimasi terkecil. Bagaimana bila kita dapat jamaah yang kapasitas per kelompok mencapai 6, 8 sampai 10 orang, atau dapat melayani lebih dari 5 jamaah atau kelompok belajar. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan sistem CO ya, lebih ringan dan untung kan kelihatannya, akan jauh lebih efektif dan menguntungkan jika kita tidak berjuang sendirian. Maksudnya agar lebih profesional dan menguntungkan, cobalah untuk membuat sebuah lembaga pembelajaran baca Al-Quran ya, semacam Primagama, semacam GO atau Ganesha Operation, atau juga semacam EO khusus untuk pelatihan baca Al-Quran. Akan lebih baik bila kamu mampu menyediakan lembaga bimbingan yang gak hanya menawarkan bimbingan baca Al-Quran saja, tapi juga menawarkan kajian-kajian agama, misalnya tafsir Al-Quran, hadis tentang hukum, bacaan dan tata cara sholat yang benar, serta khusyuk, materi-materi akhlak, muamalah, akidah, dan masih banyak yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya. HR Bukhari Muslim. Nah, di sini kita sudah banyak ya dapat untung dunia akhirat. Kalau kita mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran, apa selama yang kita ajari itu mengamalkannya, itu akan menjadi amal jariah. Selain itu untuk dunianya kita juga dapat masukan ya, dapat gaji yang kita ciptakan sendiri. Untuk bimbingan Al-Quran Plus ini akan menjadi lebih variatif dan menarik bila di lembaga-lembaga belajar Al-Quranmu diselingi atau dirangkai pula dengan tambahan pelajaran sekolah. Hal ini khususnya diperuntukkan bagi jamaah kamu dengan segmentasi pelajar. Wah, pasti akan menambah daya tarik, keunikan atau unique selling, dan diferensiasi tersendiri dari lembaga yang kamu buat. Diakui atau enggak, saat ini banyak para orang tua yang sudah melek agama, sehingga akhirnya menginginkan juga pendidikan plus bagi putra-putrinya. Lihat saja, banyak menjamur saat ini SD, SMP, dan SMA unggulan dengan label plus di dalamnya. Plus dalam hal ini maksudnya selain mengajarkan mata pelajaran umum, sekolah juga mendidik dan mengajarkan mata pelajaran Islam seperti akhlak, praktik ibadah, dan baca Al-Quran. Nah, untuk memenuhi dan menangkap peluang ini, kamu rekrut saja tenaga-tenaga pengajar yang terampil, mumpuni, dan berpengalaman. Dalam hal ini, selain harus mahir baca tulis Al-Quran, mereka juga harus mahir matematika. Dengan begitu, kamu bisa mempromosikan lembagamu dengan privat baca tulis Al-Quran plus belajar matematika. Atau bisa juga kamu ambil tenaga pengajar yang jago bahasa Inggris, bahasa Arab, fisika, komputer, sempoa, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau telah tersedia stok itu, kamu tinggal menyesuaikan dengan permintaan jamaahmu. Kalau mereka minta yang plus, kamu sudah bisa memenuhi permintaan itu. Berikut ini contoh paket program bimbingan baca tulis Al-Quran yang dapat kamu buat. Kenalkan lembaga bimbingan baca Al-Quranmu kepada masyarakat dengan mempromosikan usaha kamu. Oke. Selanjutnya adalah peluang usaha tanpa modal besar yang kedua, yaitu menjadi seorang terapis.
sebagaimana kita tahu dan yakini bahwa agama kita ini adalah agama yang super komplit. Dalam ajarannya nggak ada satu masalah pun dalam kehidupan umatnya yang terlewatkan. Semua masalah dibahas tuntas tanpa ada yang tercacar. Tak terkecuali dalam masalah kesehatan dan pengobatan yang juga tak luput dari konsen agama Islam. Bila kita mampu mencermati, tak sedikit tebaran hadis yang menyatakan pernyataannya terhadap masalah kesehatan ini. Seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit pasti menciptakan obat, maka hendaklah kalian berobat. HR Ahmad. Kemudian hadis yang kedua adalah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali menciptakan pula kesembuhan atau obatnya, kecuali satu penyakit saja. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa satu penyakit yang tidak ada obatnya itu? Rasulullah menjawab, pikun, alias tua ya, yaitu HR Tirmizi. Dari nas tersebut jelas bahwa Allah melalui Rasulnya menyuruh kita berobat. Namun pertanyaannya kemudian, apakah kita bisa berobat bila nggak ada yang mengobati? Apakah bisa bila umat Islam nggak ada yang berkenan menjadi seorang mu'alij atau terapis warisan Rasulullah SAW? Nah, kamu punya peluang menjadi seorang terapis loh. Sekalian syiar pengobatan ala Islam. Gak ada salahnya bila kita mengalami ma'isyah atau penghidupan dari jalan ini. Selama ini gak ada larangan dari Rasulullah SAW di antara terapi dan bagian dari solusi kesehatan yang diperkenalkan Islam adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi seorang bekamer. Kamu bisa menjadi seorang bekamer atau ahli pengobatan dengan menggunakan metode bekam atau al-hijamah. Apa itu bekam? Bekam adalah mengeluarkan darah kotor pada titik tertentu dalam anggota tubuh yang dianggap sebagai pusat penyakit yang diderita pasien. Hal tersebut berdasar hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya apa yang kalian jadikan terapi pengobatan adalah dengan bekam. HR Bukhari Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melewati sekumpulan malaikat pun di malam aku diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. HR Ibnu Majah. Yang kedua adalah menjadi seorang terapis dengan metode ruqyah. Ruqyah adalah metode pengobatan dengan cara terapi bacaan-bacaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh yang kompleks dari segala penyakit hati dan badan. Al-Quran sendiri menegaskan bagian dari fungsi dan manfaatnya, yaitu sebagai obat untuk orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. YS Al-Isra 82. Mengenai hal ini, seorang ulama besar bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, apabila orang yang sakit menjalani terapi Al-Quran dengan baik dan meletakkannya pada penyakitnya dengan penuh ketulusan, keyakinan, serta kepercayaan yang kuat, pasti penyakit itu tidak akan mampu melawannya. Bagaimana mungkin penyakit tersebut berani melawan firman penciptanya, Tuhan langit dan bumi, yang andai kata Al-Quran itu turun di atas gunung, niscaya gunung itu menjadi hancur lebur, atau turun di atas bumi, niscaya bumi itu akan terbelah. Yang sedikit adalah peluang. Sangat sedikit di antara kita yang berkenan atau bahkan untuk tahu bagaimana menjadi seorang terapis Islami ini. Itu artinya sangat sedikit pula yang menggunakan resep mukjizat dari Allah ini. Padahal itulah tugas dan tantangan kita sebagai umat penerus yang menjalankan ajaran dan sunnah nabinya.
Bagi kami yang ingin menjadi pendakwah melalui jalur terapi Islami, maka mau nggak mau kamu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mempelajari Sirah Nabawiyah perihal bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengobati umat. Yang kedua, mengikuti seminar atau pelatihan yang mengusung tema penyembuhan, ruqyah, dan bekam. Bila nggak ada, maka kesempatan kamu sendiri yang membuka keran itu dengan bertindak selaku EO-nya. 3. Banyak-banyaklah menjadi buku pengobatan, terutama tentang pengobatan bekam dan ruqyah. 4. Seringlah bersilaturahmi dengan para terapis Islami. 5. Ikhlaskan hati untuk berjuang, berjihad, dan bersyiar di ladang ini. Nggak usah khawatir untuk jadi bala tentaranya Allah. Dia yang bakal jamin hidup kita, insya Allah. Kemudian buka klinik pengobatan Islami. Teman-teman, kalau kamu telah menambatkan hatimu menjadi pejuang Allah yang satu ini, maka saya ucapkan selamat datang di komunitas terapi Islami. Bulatkan tekad untuk menjadi pelayan umat. Tak perlu khawatir, umat sudah cukup pintar bagaimana berterima kasih pada yang mau berkorban dan memberi, insya Allah. Maka selanjutnya akan lebih efektif dan efisien jika kamu berani membuka klinik Islami sendiri. Sebab dengan begitu, selain kita dapat datang ke rumah para pasien sebagai bentuk pelayanan, kita juga bisa standby di klinik tempat kita berpraktek, sehingga semakin membuka keran kepercayaan kepada masyarakat. Rekrutlah petugas resepsionis untuk menyambut dan melayani keluhan penyakit pasien yang datang, serta bertugas memberikan informasi awal tentang keberadaan dan pelayanan yang ada di klinikmu. Bila hal ini belum memungkinkan, maka sementara kamu bisa melakukannya sendiri. Tapi untuk ke masa yang akan datang, jangan sampai rangkap jabatan ya, agar terlihat lebih profesional dan terpercaya saja. Coba kamu lihat kinerja dokter di rumah sakit atau di kliniknya. Ada petugas yang mengatur administrasi sendiri kan. Kemudian awam, baca Al-Quran dan pengobatan Islam bukanlah sebuah halangan ya teman-teman. Banyak memang umat yang masih awam dalam baca Al-Quran dan pengobatan Islami. Namun itu bukan halangan untuk mensyiarkan Islam lewat seni pengobatan Islam. Pun juga bukan halangan bagi orang yang ingin meraih kesuksesan melalui jalur ma'isyah. Bukalah klinik pengobatan Islami dan bertindaklah sebagai manajer atau EO yang membidanginya. Kamu cukup mempercayakan pelaksanaan terapi kepada rekan atau ustadz yang ahli terapi, baik terapi ruqyah, hurah, ataupun bekam yang telah kamu ajak kerjasama. Berikan bisyarah dengan pembagian 50-50 dari pendapatan pada terapi kamu, atau sesuai dengan akad yang telah kamu sepakati, terserah. Di sini dulu ada klinik pengobatan Islami bernama terapi Qurani yang melayani terapi bekam, ruqyah, dan hurah. Pihak manajemen klinik mematok harga pengobatan dalam kisaran 50.000 per terapi. Dalam sehari klinik dapat melayani kurang lebih sekitar 6-10 orang. Itu berarti pendapatan pihak manajemen atau pengelola adalah sekitar 150-250.000 per harinya, dan itu sudah bagi hasil 50% dengan sang terapis. Pilih lokasi klinik yang sip ya teman-teman. Harga sewa ruko mahal, maka buka klinik ruqyah di tengah pasar. Masa kita buka klinik ruqyah di tengah pasar? Itulah pikiran yang terngiang dalam benak kita bila akan membuka sebuah klinik pengobatan Islami. Oke, bila untuk pertama kali kamu kesulitan dalam hal tempat membuka praktek, kamu bisa gunakan sarana dan fasilitas masjid atau pondok pesantren ya teman-teman. Keduanya sangat tepat alias cocok dalam media dakwah seperti ini. Buatlah aturan secara profesional dengan santamir.
atau pengurus pondok. Walaupun kamu sendiri mungkin adalah salah satu pengurus masjid atau pondok, jangan hanya asal numpang saja, karena bisa terkesan remeh atau bisa jadi sewaktu-waktu usaha kamu akan digusur dengan kebijakan politik pondok dan masjid yang berubah sewaktu-waktu. Atau bila memang masih kesulitan, pakailah salah satu ruangan dalam rumah kamu untuk usaha ini. Gak apa-apa loh, toh bukan tempatnya yang jadi soal besar, tapi pelayanan dan bukti nyata atau hasil dari pengobatan yang kamu lakukan. Bila banyak pasien telah berhasil disembuhkan oleh perantara klinik kamu, maka percayalah, walaupun pasien harus jauh-jauh dan masuk gang sempit untuk menjangkau rumah kamu, itu akan tetap mereka lakukan juga. Termasuk hal penting yang harus kamu lakukan apabila ketika masih dalam tahap ta'aruf adalah melakukan promosi, karena promosi ini bukan semata-mata penting dari sisi bisnis saja, melainkan juga sebagai bentuk syiar dan dakwah tentang terapi Islam. Kamu memang harus memperkenalkan diri dan eksistensi klinikmu di tengah-tengah umat. Buatlah promosi yang sederhana tapi mengena. Kunjungi dan bersilaturahmi di masjid-masjid taklim, majelis-majelis taklim, jamaah tahlil, kemudian remaja masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Bila kamu masih baru meretas usaha ini, buatlah gebrakan dengan melakukan terapi secara gratis atau dengan potongan biaya. Insya Allah setelah mereka merasakan bagaimana ampuhnya pengobatan nabawi ini, mereka akan jadi pelanggan kamu dan promosi hidup bagi klinik kamu. Selanjutnya, peluang usaha tanpa modal besar yang ketiga adalah menjadi penulis buku. Populasi umat Islam di Indonesia yang sangat besar merangsang menjamurnya penerbit-penerbit buku Islami. Saat ini saja jumlah penerbit Islam murni diperkirakan lebih dari 50-60 perusahaan, dan dalam produksinya pun menerbitkan buku Islam terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan mencapai 10%. Bahkan boleh dikata perusahaan buku-buku Islam saat ini seakan mampu menggeser dan menenggelamkan perusahaan penerbit buku-buku umum. Hal ini sangatlah wajar karena umat Islam di Indonesia kini semakin bergairah dan antusias dalam mengkaji, mendalami, serta melaksanakan ajaran agama. Selain itu, minat baca Al-Quran umat Islam juga cenderung meningkat, terlebih dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang otomatis makin banyak pula tulisan-tulisan yang akan membutuhkannya pasar sebagai media informasi. Dan yang lebih menarik lagi, banyak penerbit buku-buku umum yang jumlahnya ratusan kini juga ikut tertarik dan meramalkan penerbitan buku-buku Islam karena pasar yang sangat menjanjikan itu. Biasalah ibarat pepatah, di mana ada gula maka semut akan bergerombol. Teman-teman, prospek buku-buku Islam cenderung stabil, gak tergantung waktu dan musim. Berbeda dengan buku-buku pelajaran sekolah yang masa penjualannya sangat tergantung pada tahun ajaran atau semester baru. Juga berbeda dengan buku-buku politik yang terus berubah dan berkembang, bahkan cenderung ketinggalan di telan zaman dan kurang menarik bagi banyak kalangan karena terkesan berat. Buku-buku tersebut kurang terlalu diminati pasar alias hanya berputar pada kalangan tertentu saja. Sangat berbeda dengan buku-buku Islam yang daya jualnya cenderung meningkat, terutama pada saat Ramadan tiba.
Sayangnya kalangan kiai, tokoh Islam, dan cendekiawan Muslim tanah air kurang menaruh minat dalam hal kreativitas menulis. Hal mana berbeda sekali dengan ulama-ulama Mesir, Pakistan, Arab Saudi, dan negara Muslim lainnya. Mereka terbiasa menuangkan fatwa, ide, dan buah pikiran mereka ke dalam goresan tinta. Ambillah contohnya As-Sifai dan Imam Malik di era tabi'ut tabi'in. Kemudian muncul Al-Ghazali, muncul lagi Ibnu Saimiyah, Ibnu Hasim Al-Jauziyah, Sayyid Sabiq, Ibnu Hatsir, dan belakangan muncul nama Yusuf Qadrawi, Aid Al-Qarni, dan masih banyak yang lainnya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya buku karya mereka yang kemudian diterjemahkan, dan buku ini penjualannya laku keras di pasar. Misalnya saja buku La Tahzan. Sudah banyak dai dan tokoh agama dari luar negeri yang membuktikan kemampuan menulisnya, tapi hanya beberapa gelintir saja ulama dari negeri sendiri yang meramaikan dan memberi warna yang fenomenal bagi khasanah keilmuan di bidang tulis-menulis ini. Sebutlah nama itu Profesor Hamka dengan tafsir An-Nur, Profesor Horais Shihab dengan tafsir Al-Musbah, Hakim dengan buku-buku manajemen qalbunya, dan lain-lain. Padahal harus kita sadari dan pahami bahwa hasanah kelebihan, hasanah keilmuan dan budaya Islam akan sangat terbangun dengan harmonis kala kita terbiasa menuangkannya ke dalam goresan pena kita. Selain dakwah dengan ceramah bil lisan, dakwah dengan pena bil halam harus pula kita berdayakan secara maksimal. Dakwah jenis ini dilakukan banyak orang dengan metode yang tidak bekal. Dakwah jenis ini diakui orang banyak metode yang nggak lekang atau terbatasi waktu di ruang gerak. Kapanpun dan dimanapun orang mampu memperoleh hikmah dengan hanya membuka goresan pena sang ahli hikmah dalam sebuah buku. Bahagianya orang yang ketika meninggal mewariskan hasanah ilmuah bagi anak cucunya. Warisan itu akan bersifat kekal bila kecapeannya bila tergoreskan dengan pena. Lihat saja buku Ihya Ulumuddin milik Al-Ghazali. Walau beliau telah wafat ratusan tahun silam, tapi hasanah keilmuan yang beliau ungkap sungguh masih terus mengalir pada generasi ke generasi, dan tentunya pahala itu akan terus mengalir pada liang kuburnya. Singkat kata, nggak ditampik lagi bila hal-hal tersebut di atas bisa pada kenyataannya merupakan sebuah peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Bila mau ekstrim adalah milik santri yang notabene sisi normatif dan praktis dari ajaran agama setelah sedikit banyak melekat dalam dirinya. Sayangkan bila sisi ajaran agama ini diterangkan oleh orang yang nggak melek ilmu agama hingga umat yang awam jadi kacau karena wacana ngawur yang disodorkan. Bayangkan bila rupiah demi rupiah senantiasa mengalir dari royalti buku yang kamu susun. Padahal rata-rata oplah buku Islam dalam sekali cetak minimal berkisar antara 3.000 sampai 5.000-an eksemplar. Bahkan ada yang mencapai 10.000 eksemplar bila bukunya laku keras. Dan hebatnya lagi, dalam kurun waktu hanya setahun saja sebuah buku Islam bisa cetak ulang sekali sampai 2 kali, atau buku bahkan buku bagus bisa sampai cetak ulang kurang dari sebulan.
Dalam hukum ekonomi sederhana, jika permintaan pasar akan ketersediaan naskah atau tulisan begitu banyak tapi nggak disertai dengan banyaknya penulis, maka nggak kelebihan bila hal ini adalah peluang yang nggak boleh kita lewatkan begitu saja untuk mendulang intan mutiara atau pundi-pundi kekayaan dan kesuksesan. Ya, intan mutiara dalam bentuk royalti yang diberikan pihak penerbit kepada pihak penulis biasanya sekitar 10-15% dari harga penjualan buku. Bila buku terjual minimal 3.000 eksemplar saja dengan harga misalnya 25.000, maka dalam kurun setengah tahun sampai 1 tahun nilai royalti seorang penulis adalah 7,5 juta dipotong pajak. Tapi tunggu dulu ya, itu masih satu buku yang mampu ditulis. Bagaimana bila mampu menulis dan berhasil mencetak lebih dari satu buku? Nah, hitung sendiri pendapatanmu. Oke, biar lebih mantap, sebagai gambaran berikut ini akan dicoba sajikan contoh kasus ya, tentang seorang penulis yang menerbitkan 3 buah buku saja. Faktanya, royalti 10% dari jumlah pencapaian penjualan. Masa pembayaran akan dilakukan setiap semester atau 6 bulan sekali, yakni pada bulan Januari dan bulan Juli. Buku pertama, harga di pasaran 25.000, royalti per buku adalah 2.500. Bila selama periode Januari-Juni buku yang terjual adalah 2.000 eksemplar, maka royalti yang akan diterima penulis adalah 5 juta. Buku kedua, harga di pasaran 30.000, royalti per bulan 3.000. Bila buku yang terjual selama satu periode adalah 3.000 eksemplar, maka royalti yang akan diterima penulis adalah 9 juta. Buku ketiga, harga neto 20.000, royalti per buku 2.000. Bila buku yang terjual selama satu periode adalah 4.000 eksemplar, maka royalti yang akan diterima penulis adalah 8 juta. Dari 3 buku di atas, total royalti yang dapat diterima seorang penulis selama satu periode atau 6 bulan adalah 22 juta, dipotong pajak 15%, yaitu 3.300.000, sisa 18.700.000 rupiah. Bila dibagi dengan jumlah bulan selama satu semester atau 6 bulan, maka setiap bulan rata-rata penulis mendapat tersebut menerima hasil sebesar 3.116.000. Wow, satu perolehan yang lumayan fantastis kan? Ya, lumayan. Daripada kerja kantoran yang berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam demi mengejar uang yang relatif sama atau bahkan kurang dari. Itu tadi gambaran bila terjual 1-3 buku ya. Nah, kalau kita punya buku banyak dan semua laku, bisa miliaran teman-teman, bisa dihitung sendiri. Kemudian kalau kamu memang punya keinginan dan potensi menjadi penulis, lakukanlah sekarang juga, selagi kesempatan sangat terbuka lebar di depan mata. Toh menulis tak harus menunggu umur dan ketuntasan, sebuah proses belajar di pendidikan formal. Tentang hal ini, kamu mungkin bisa belajar dari seorang Andrea Hirata yang nggak punya modal pendidikan menulis dan jebolan fakultas sastra, tapi bukunya mempunyai nilai sastra yang ciamik lagi keren. Atau belajar dari penulis buku I Feel I'm in Love yang ditulis saat penulisnya duduk di bangku SMA. Karena sifatnya simbiosis mutualisme yang sama-sama saling menguntungkan, maka jarang ada penerbit yang main KKN sebagaimana bila kita mau jadi pegawai-pegawai basah itu. Toh penerbit juga butuh banyak tulisan yang bagus untuk kemudian diterbitkan demi keberlangsungan produksi mereka, dan sebaliknya kita pun juga butuh mereka untuk memproduksi buku kita. Terlebih bila kita nggak punya modal yang lumayan cukup untuk memproduksi sendiri buku kita. Ini adalah macam pilihan tulisan ya teman-teman. Menulis nggak harus melalui buku-buku ilmiah atau buku fiksi. Makin banyak pilihan lain yang dapat kamu pertimbangkan untuk segera menulisnya. Mau tahu? Nih buku-bukunya seperti ini. 1. Antologi atau kumpulan cerpen. 2. Kumpulan cerita Islam untuk anak. 3. Novel atau komik Islami. 4. Kumpulan syair atau kata-kata mutiara Islam yang diambil dari sabda Nabi, sahabat
ulama, orang-orang bijak, dan bahkan kata-kata bijak dari hasil kontemplasi kamu sendiri. Mutiara ayat. 6. Kumpulan doa-doa pilihan. 7. Biografi tokoh-tokoh populer. 8. Merancang TTS Islami. 9. Humor Islami. Dan 10. Cergam atau cerita bergambar. Tapi bila ternyata kamu punya kemampuan menulis tulisan kategori non-fiksi atau yang lain cenderung berat dan butuh pemikiran yang dalam, maka setidaknya kamu harus tahu tema apa yang dibutuhkan penerbit. Di antaranya sebagai berikut. 1. Konsep keluarga Islami. 2. Pernikahan. 3. Konsep pendidikan keluarga dan anak. 4. Masalah kesehatan keluarga. 5. Pendidikan Islam. 6. Motivasi bisnis, wirausaha, entrepreneur. 7. Pengembangan diri. 8. Kajian akidah, akhlak, dan figur. 9. Fadilah, kemukjizatan, keajaiban, ibadah-ibadah. 10. Gender dan wanita. 11. Dakwah dan harakah. 12. Ekonomi Islam. 13. Politik, sosial, dan buku Islam. 14. Kajian Al-Quran, tafsir hadis. 15. Sirah, tarikh atau cerita Islam. 16. Tazkiyatun nafs atau manajemen hati. 17. Humor Islami. Dan 18. Hobi serta keterampilan. Dan bagi kamu yang mempunyai kelebihan menerjemahkan bahasa asing, maka kembangkan dan gunakan potensi kamu menerjemahkan sebuah buku top di negeri asalnya sana. Ambil saja contoh karya terjemahan anak bangsa dari karya dunia yang fenomenal, La Tahzan, karya Aiz Al-Harni. Permintaan pasar banyak ya teman-teman, tapi stok penulis terbatas. Ini adalah peluang. Diakui atau enggak bahwa saat ini banyak sekali perusahaan penerbit buku yang membutuhkan tenaga-tenaga penulis secara matematis. Dengan banyaknya penerbit Islami yang menjamur dan tak diimbangi dengan banyaknya stok tenaga penulis yang akan menyetorkan naskahnya untuk diterbitkan, maka tak berlebihan bila hal ini adalah suatu peluang di depan mata yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tahu nggak ya, bila kamu nggak punya modal gede, maka masih bisa menjalankan usaha ini di rumah. Yang kamu butuhkan hanya ketelatenan, keuletan, dan jiwa tak pantang menyerah, baik untuk menuangkan ide, gagasan, pemikiran, pengalaman, hasil penelitian, kumpulan literatur, dan catatan ke dalam layar komputer atau sebuah mesin ketik lama, maupun ketika menunggu diterima enggaknya oleh penerbit. Saat ini, dalih yang menyatakan enggak mempunyai komputer bukanlah alasan yang masuk akal, juga bukan halangan besar dan memadai untuk meraih sebuah angan-angan. Bukankah saat ini telah banyak persewaan komputer yang mematok sewa yang amat terjangkau? Atau bukankah saat ini sudah banyak komputer yang murah tapi tetap bagus? Bila hanya untuk menuangkan pikiran saja, tak perlu harus dengan komputer yang canggih atau baru. Namun begitu, walau kelihatannya mudah, masih dibutuhkan seni juga untuk menuangkan ide kita dalam lembaran kertas yang tak sama dengan kita hanya sekadar mengeluarkannya melalui lisan dalam bentuk ceramah, pidato, dan musahabah. Walaupun permasalahannya yang kita bahas sebenarnya sama saja, tetap saja caranya berbeda. Teman-teman, ada beberapa hal yang setidaknya dapat memberikan stimulus dan rangsangan bagi kamu akan datangnya ide penulisan buku. Apabila kamu sedang stagnan, mandek, bete, atau bosan, ini nih hal yang dapat menolong kamu adalah sebagai berikut. Pertama, perbanyak membaca-baca buku, majalah, atau internet, asal jangan buat ajang bikin dosa ya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan tema yang akan kamu tuang dan ulas dalam tulisan kamu. Orang yang banyak baca akan muncul kreativitas dan daya imajinasi yang kuat daripada mereka yang jarang baca. Ingat, kenapa ayat pertama turun dengan kata iqra? Ya, karena manusia akan jadi sukses bila ia mau banyak-banyak membaca. Yang kedua, sering-sering pula menghadiri majelis ilmu agama yang sering mengentahkan fatwa, tausiah, dan renungan dari tokoh-tokoh agama. Hal itu dapat menjadi bahan renungan dan charger ilmu yang
baik bagi otak kita. Yang ketiga, coba untuk terjun langsung dalam kancah aktivitas yang berkenaan dengan tema yang akan kita angkat. Amati kejadian dan fenomena yang menarik dan terjadi di sekitar kita. Beri komentar dan jadikan bahan untuk karya penulisan kita. Alias jadi penulis jangan kuper, kurang pergaulan, nggak tahu sana sini, apalagi dengan fenomena sekitar kamu. Ambil saja contoh, bila kamu mau membahas masalah kenakalan remaja, maka banyak gaul dengan mereka agar tahu pola pikiran remaja, bukan hanya pikiran dari sisi kamu saja yang terkadang sudah nggak sama dengan jiwa remaja. Atau mau buat novel dengan tema insafnya wanita nakal, maka mau nggak mau kamu harus pandai-pandai juga menceburkan diri mengikuti garis pikiran dan tingkah laku mereka. Sebab karya tulisan yang berdasar pengamatan kejadian langsung dan keterlibatan penulis dengan kejadian serta fenomena yang terjadi akan lebih memberikan ruh, kehanyutan, dan getaran emosi bagi pembacanya ketimbang bagi penulis yang hanya duduk di depan komputer bermain-main dengan lembaran kertas dan buku referensi tanpa pernah mengamati dan merasakan langsung kejadian serta kebenaran dari apa yang ditulisnya. Walaupun bermain-main dengan lembar referensi buku dan kertas ensik pun tidak keliru. Yang keempat, sering-sering juga bersilaturahmi dan berdiskusi tentang masalah yang akan kita angkat dengan teman sejawat, sahabat atau pakar atau para ulama, dan bahkan dengan anggota keluarga kita, termasuk anak kita loh. Kok anak juga ya? Wah, jangan meremehkan mereka. Kita belum tentu tahu tren, gaya, dan apapun di luaran sana dalam dunia mereka. Yang itu bisa kita gali dari anak-anak kita. Alhasil hal itu dapat menjadi modal tumbuhnya inspirasi dan bahan buat tulisan kita. Pahami bahwa tulisan yang baik itu adalah tulisan yang bisa mencerahkan dan membuat si penulis maupun orang yang membacanya tergerak. Dalam artian setelah membaca tulisan itu dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat dari sebelum dia membaca tulisan kita. Alhasil jangan sampai membuat tulisan yang bisa merusak. Masa tega memberi warisan sampah yang busuk kepada anak cucu kita? Yang keenam, sebagai santri kamu harus yakin dan percaya bila seluruh ilmu, gagasan, ide, lintasan pikiran dan lintasan hati yang terbersit hanya semata-mata berasal dari Allah, Zat yang Maha Mengetahui atau Al-Alim dan Maha Memberi Cahaya, An-Nur. Bangunlah sebuah wadah dalam diri kamu untuk hadirnya sebuah ilham, tetesan ilmu, hikmah dan cahaya itu ibarat sebuah gelas. Bisa enggak cahaya masuk memberi sinarnya pada gelas yang kotor? Tentu hanya akan memantul, tak berdampak apa-apa. Membuat wadah yang siap menampung itu dapat kamu lakukan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Seringlah hadir di tengah malam dalam rintihan tahajud, perbanyak zikir, berdoa, dan puasa sebagai upaya pembersihan kalbu. Cari juga waktu yang bagus untuk menulis yang sekiranya dapat memberi ketenangan, misalnya habis sholat malam atau subuh. Pada waktu-waktu itu kamu akan menikmati kebeningan pikiran, hingga ide-ide ajaib dan gagasan menulis seakan muncul dan mengalir begitu saja. Tapi jangan menulis dikala sedang bete, emosi, marah-marah, atau jengkel, karena bisa jadi ide yang muncul akan membawa unsur setan dari perasaan-perasaan negatif itu yang malah akan meregangkan isi tulisan kita dari sebuah kebenaran dan cahaya ilahi. Yang ketujuh yaitu bagi kamu yang nggak ngerasa berbakat tapi pengen banget mencoba, teruslah bersemangat. Tak perlu terlalu resah dengan kata bakat. Bila kamu merasa tak berbakat, kamu tetap bisa menjadi penulis hebat asal punya tekad dan terus latihan. Ternyata hanya diperlukan 10% bakat dan yang 90% adalah modal tekad serta latihan untuk menjadi penulis yang sukses. Jadi selamat mencoba ya teman-teman. Bila sudah siap, segera kirimkan. Nah, bila tulisan kamu sudah siap dalam artian sudah terketik dan terjilid rapi, maka selanjutnya kirim saja naskah kepada kamu pada penerbit buku-buku Islam. Tunggu selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Hubungi mereka bila lewat waktu itu belum juga ada kejelasan. Bila ternyata naskah yang kamu kirimkan belum diterima, nggak usah bersedih dan lantas berputus asa. Yakinlah bahwa bukan berarti naskah yang kamu buat itu nggak bagus, tapi bisa jadi karena naskah yang kamu buat nggak sesuai atau nggak cocok dengan kriteria
dan kekhasan buku-buku terbitan mereka. Ada penerbit yang khusus menerima atau mengulas masalah remaja. Kamu ngirimnya masalah filsafat, kan nggak nyambung. Jaka sembung dong. Jadi tinggal kirim ulang naskahmu pada penerbit-penerbit lain yang semisi dengan tulisan kamu. Toh masih sangat banyak penerbit lain yang butuh tulisannya kan. Tapi ingat, coba cari tahu referensi, diferensi, dan spesifikasi tiap-tiap penerbit, khusus untuk wanita, remaja, umum, khusus mengangkat buku-buku cerpen populer dan islami dan lain-lain. Peluang keempat yaitu menggagas menjadi EO Islami. Teman-teman, pada dasarnya kerjaan event organizer atau EO itu sudah nggak asing ya bagi kita. EO sejatinya nggak jauh berbeda dengan kepanitiaan dalam sebuah acara. Coba lihat acara apapun dan sekecil apapun pasti ada kepanitiaannya. Bahkan bisa jadi kita pun pernah mencicipi menjadi seorang panitia dalam sebuah acara. Gak usah jauh-jauh, dalam ruang lingkup kecil mungkin kita pernah terlibat dalam sebuah kepanitiaan peringatan Maulid Nabi di surau, peringatan Isra Mi'raj di sekolah, atau panitia acara halal bihalal yang digagas dalam lingkup RT RW di kampung ataupun reuni-reuni. Bahkan dalam lingkup keluarga bisa jadi kita juga pernah ikut andil juga dalam perayaan atau pesta pernikahan, khitanan, tasyakuran dari saudara kita, dan masih banyak lagi contohnya. Oke, dengan begitu tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah masuk dalam dunia EO itu sendiri. Dan secara simpelnya pekerjaan dan profesi ini nggak lain adalah kerjaan atau usaha untuk menjual acara saja. Namun begitu lahan ini banyak tidak tersentuh oleh tangan-tangan muslim, apalagi dalam konteks untuk syiar dan pengembangan dakwah dalam acaranya. Jarang loh organizer yang mampu menampilkan pagelaran dan yang bernafaskan Islam, padahal komunitas kaum muslim yang mayoritas di negara ini merupakan sebuah kekuatan dan potensi yang cukup besar yang bila dapat dimanfaatkan maka bisa jadi akan menjadi peluang untuk prospek pencaharian kita di masa depan. Teman-teman, pintar-pintarlah menangkap peluang dan menjadikan momen-momen acara di sekitar kita sebagai momentum uji coba dan uji nyali untuk mengemas bagaimana kemampuan kita dalam menggarap sebuah event. Jangan kamu pikirkan sebuah keuntungan dan penghasilan terlebih dahulu, tapi karena kita merangkak dari bawah dan dari kecil, tapi lebih utamakan mutu dan kepuasan diri dan orang lain lewat acara-acara yang kita usung dan kita kemas. Bila umat sudah merasa puas dengan cara dan hasil kerja kita, maka kita nantinya bagaikan gula yang akan selalu dikerubungi semut atau klien. Yakinlah. Nah, kamu tahu gambaran event-event Islami apa yang sekiranya dapat kamu manfaatkan? Berikut gambarannya. EO acara keluarga. Banyak sekali acara yang dapat kita tampilkan dalam lingkup sebuah perayaan keluarga. Hal itu merupakan momen-momen peluang yang nggak boleh kita lewatkan untuk ikut menggarapnya dalam kapasitas kita sebagai sebuah EO. Sebutlah sebuah acara perkawinan, ulang tahun, tasyakuran, khitanan, dan sebagainya. Banyak kemasan atau paket acara yang dapat kita sodorkan dalam sebuah perayaan keluarga seperti tadi. Salah satunya adalah menyodorkan paket pengajian sekaligus mengisinya dengan paket hiburan yang berisikan hiburan musik, grup-grup sholawat, atau elektron yang menampilkan lagu bernafaskan Islam. Kita juga dapat menampilkan hiburan cerita atau dongeng anak-anak dan permainan atau game bila mana kapasitas atau segmentasi acara tersebut untuk anak-anak, seperti acara ulang tahun, khitanan, tasyakuran, kenaikan kelas, dan lain-lain. Buat acara semenarik dan sekreatif mungkin yang tentunya disesuaikan dengan tema acara, karena kreativitas itulah yang kita jual. Nah, kalau nggak kreatif, apanya yang akan kita jual dan kita sodorkan kepada klien? EO pendidikan dan latihan. Banyaknya kesadaran umat Islam dalam mendalami agama langsung atau nggak langsung juga akan membawa pada kesadaran mereka untuk mengerti akan ajaran agama.
ilmu apapun itu dari sisi agama, maka tak salah kiranya bila kita berusaha memfasilitasi dan melayani kebutuhan serta semangat yang berkobar dari umat Islam dalam mengenal ajaran agama. It's okay lah. Selama itu jadi pelayan umat. EO baca tulis Al-Quran. Di antara macam pendidikan dan pelatihan yang dapat kita ciptakan adalah EO baca tulis Al-Quran. Sebab banyaknya kesadaran umat Islam dalam menjalani agama akhir-akhir ini langsung atau tidak langsung akan membawa pada kesadaran mereka untuk mengerti Al-Quran, khususnya sadar untuk bisa membaca Al-Quran, paham Al-Quran, tapi nggak bisa baca. Kan lucu ya. Nah, banyaknya orang awam saat ini yang beramai-ramai belajar membaca Al-Quran ternyata merupakan peluang bagi kita para santri, pelajar muslim, dan sarjana Islam yang notabene dibilang cukup mahir dan lincah dalam membaca Al-Quran untuk mengais rezeki Allah di sana. Sobat, bila kamu lakukan pembelajaran itu secara door to door ke rumah-rumah, itu juga nggak apa-apa, tapi akan lebih menarik lagi bila pembelajaran baca Al-Quran kamu buat dengan sistem per paket, artinya buat semacam MOU atau kontrak kerja, baik tentang lama pembelajaran, ujrah kamu, tempat pembelajaran, dan lain-lain. Tapi bagi kamu yang ternyata nggak mahir membaca Al-Quran, bukan berarti peluang itu pupus. Toh kamu di sini kan bukan sebagai trainer, tapi sebagai EO Islami. Jadi tugas kamu hanya memfasilitas, memanage acara atau program saja, biar orang lain yang mahir membaca Al-Quran yang melakukan tugasnya dan kamu menjadi atasan mereka. Wah, keren kan? Membikin EO seperti ini nggak perlu dan bukan monopoli orang-orang yang mahir dan fasih membaca Al-Quran saja. Orang awam alias belum dapat membaca Al-Quran pun semestinya juga harus mampu menangkap peluang ini. Caranya bagaimana? Oke. Siapkan atau rekrut tenaga-tenaga yang andal dalam membaca dan mengaji Al-Quran. Sekali lagi, tak perlu kita sendiri, karena tugas EO Islami hanyalah untuk memanage dan mendesain aktivitas agar menarik, bermanfaat, dan bermutu. Siapkan pula tempat untuk pelatihan itu, bisa di TPA, aula masjid, atau bisa pula di rumah yang cukup memadai dan representatif. Lengkapi juga sarana dan prasarananya yang berhubungan dengan itu, misalnya alat peraga, meja tulis, papan tulis beserta alat tulisnya, mikrofon bila perlu, atau mungkin juga OHP atau LCD. Jangan sampai lupa, cari, pilih, dan gunakan pula metode baca Al-Quran yang bagus, cepat, mencerahkan, tidak membuat pusing alias nggak jelimet, serta menyenangkan. Tapi ingat, cari dan pilih metode belajar yang tetap memberikan kualitas jempolan alias hasil yang menjanjikan. Untuk hal itu, kalau kamu nggak tahu betul, silahkan berkonsultasi langsung kepada calon tenaga pengajar atau bila mungkin kita sendiri yang telah menentukan dengan dasar pengamatan kita di lapangan tentang efektivitas sebuah metode pengajaran baca Al-Quran. Oke, biar kalian tahu, ini referensi ya beberapa metode membaca Al-Quran yang beredar di negeri ini, yaitu metode Iqra, metode Baghdadiyah, metode Qiraati, metode Tilawati, metode Katibah, metode Yambuah, metode Amstilati, metode Al-Barhi atau Buraq, metode An-Nadiyah, dan metode-metode lain yang masih banyak lagi ya. Bisa kamu dan tim yang merancang sendiri metode Al-Quran untuk lembagamu ya, khusus untuk kalangan sendiri. Kalian bertanya tentang bagaimana pendapatannya. Di sini pernah di sebuah EO Islami untuk mengisi sebuah pelatihan baca Al-Quran cara cepat sehari bisa baca Al-Quran. Menurut hemat, hindari secara atau metode cepat baca Al-Quran seperti ini, karena terus terang hanya isapan jempol belakang, nggak terlalu membawa hasil yang signifikan. Waktu tuh setiap peserta dipungut infak sebesar 100.000 dan yang mengikuti kala itu tak kurang adalah 20-25 peserta. Bila dipotong untuk uang bisyarah, ustadz trainer, biaya sewa gedung dan snack serta lainnya
seperti pembuatan dan pengadaan modul panduan baca Al-Quran, spidol, serta menggaji pembantu pelaksana dan sarana promosi, maka mereka bisa mendapat nilai laba yang cukup lumayan. Ya, mereka laba sekitar 1 jutaan per acara atau segmen. Berikut adalah gambaran hasil atau pendapatan merancang EO dengan cara seperti ini. Estimasinya ya, pemasukan infak per peserta 100 orang, jumlah peserta 20 orang, total pemasukan 2 juta. Pengeluaran bisyarah transport ustadz 300.000, biaya sewa gedung 300, makan dan snack per orang 10.200, pengadaan modul dan alat tulis 100.000, transport pendamping 100.000, sisa 1 juta. Bagaimana bila acara ini mereka kemas per minggu sekali atau bahkan per minggu 2 kali? Sebuah nilai rapat yang cukup lumayan, bukan? Itu pun bila dilakukan dalam satu tempat. Bagaimana bila mereka mempunyai cabang di luar kota yang mengagendakan acara yang sama dari sebuah pelatihan baca Al-Quran saja? Jangan mengadakan pelatihan yang hanya memburu nilai finansial dan target kecepatan waktu saja. Gak etis bila target kita hanya sebagai euforia dan bisnis semata tanpa membawa misi ibadah. Pernah sebuah lembaga pelatihan metode baca Al-Quran yang penulis tahu mengadakan pelatihan dengan ratusan peserta, tapi dengan 1 trainer saja. Pertanyaannya adalah bagaimana akan efektif dan mencapai tingkat keberhasilan yang memadai bila antara pengajar dan objek ajar saja tidak melalui proses simai, yakni berhadapan-hadapan menyimak bacaan. Sebagaimana kita tahu, proses simai satu persatu bermanfaat agar kita para trainer tahu mana kekurangan bacaan objek ajar dari sisi bacaan atau pelafalan huruf. Maka tips juga bagi calon peserta pelatihan baca Al-Quran, pintar-pintarlah memilih lembaga pelatihan metodologi baca Al-Quran yang baik. Idealnya pelatihan baca Al-Quran seperti ini akan efektif bila satu trainer mentraining tak lebih dari 20 orang peserta saja. Bila memang terpaksa lebih dari itu, maka kamu pengelola EO wajib mengambil asisten trainer atau yang sering disebut pendamping. Kepuasan klien adalah segalanya. Pelatihan bisnis dan entrepreneur dalam usaha meningkatkan mutu SDM umat Islam. Banyaknya jumlah angka PHK di negeri ini membuat sebagian orang banting setir, nggak mengharapkan jadi pegawai atau karyawan. Mereka ingin dan lebih asik buat usaha sendiri, tapi kalau hanya sekadar keinginan tanpa ilmu bisa jadi malah tekor. Maka nggak berlebihan kiranya bila sekarang merupakan momen bagi EO untuk memberitahu tentang bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Lihatlah di koran-koran banyak tersaji iklan bagaimana membuka usaha bakso, kue kering, seminar bagaimana membuat jiwa yang kreatif, bisnis yang sukses, mengatur keuangan dan lain-lain. Nah, kenapa kita nggak mencoba membuat event semacam ini? Toh masih banyak segmentasi yang belum mereka rengkuh, apalagi dengan kekuatan kita secara door to door daripada mereka yang hanya mengendalikan iklan koran yang mahal. It's okay, sobat. Jemput bola lebih bagus. Sambil memaparkan langsung tujuan event yang kita gagas. EO pentas seni Islami. Sebentar ya. Ini tadi ada lagi ya, pelatihan ya, kita bisa jadi EO-nya, pelatihan terapis Islami. Jarang sekali ya EO itu mengambil kesempatan dan peluang untuk mengadakan pelatihan terapis Islami, misalnya pelatihan gelurah, ruqyah, bekam, refleksi atau akupunktur dan lain-lain. Padahal sejatinya peminat pelatihan kesehatan itu boleh dibilang relatif cukup banyak dan responsif. Apalagi pelatihan seperti ini selain untuk kesehatan diri dan keluarga, alumni atau output dari pelatihan ini dapat berkarir menjadi seorang terapis. Hanya saja karena informasi dan sosialisasi yang kurang kepada umat, maka potensi pengobatan yang merupakan sunnah pengobatan nabawi seakan terlelap dan tenggelam di telan
zaman. Maka alangkah mulia dan bagus bila kita berusaha menggalakkan, mensyiarkan serta mengais rezeki dari pelatihan dan kaderisasi terapis Islam ini melalui EO yang kita dirikan. Sebagai gambaran, infak pelatihan bekam katakanlah pada umumnya berkisar antara 100.000 bahkan sampai 2 juta per peserta, mulai dasar sampai tingkat mahir, dan itu pun tergantung dari lembaga yang menyelenggarakan, yang biasanya disertai proses magang di klinik yang ditunjuk sel kerjasama atau klinik milik sendiri. Namun bila mana belum memungkinkan untuk adanya proses magang juga enggak mengapa, lakukan kursus singkat antara 1-2 hari dengan infak relatif murah dan terjangkau antara 100 sampai 250.000. Bila EO kamu mampu merekrut 10-an peserta, maka bila dikurangi bisyarah atau kos per materi, sewa tempat dan iklan, setidaknya kamu bisa mendapatkan 50% dari pendapatan. Tinggal hitung saja ya. EO pentas seni Islami. Jarang loh EO mengadakan konser musik Islam, atau kalaupun ada munculnya biasanya hanya pada bulan Ramadan saja. Padahal dengan potensi umat Islam yang sedemikian besar, hal itu setidaknya bisa menjadi peluang bagi acara-acara yang bisa dikemas oleh EO. Saat ini terlalu banyak grup band sekuler yang mulai melirik pangsa pasar itu. Tema album religi yang mereka angkat ke pasaran ternyata mendulang sukses besar. Sebut saja Ungu dengan album Allah Maha Besarnya, Gigi dengan Pintu Surga, dan Raja dengan Lailatul Qadar. Juga Obi dengan Semesta Bertasbih, Haddad Alwi yang sukses dengan Sulis, dan lain-lain. Gak harus seperti mereka, tapi cukup adakan saja acara-acara festival musik Islam atau yang biasa dikenal dengan jamaah sholawat, nasyid, qasidah, marawis atau band Islami. Kalau kamu manage dengan betul, bukan tidak mungkin akan menjadi bisnis yang menarik bagi kamu dan rekan-rekanmu. Kemudian EO seminar atau talk show. Istilah seminar atau talk show dan sarasehan dalam perkembangannya seringkali diidentikan dengan transfer ilmu bagi orang-orang elit berpendidikan dan berekonomi cukup serta mapan saja. Padahal inti atau ruh dari sebuah seminar tak lain dan tak bukan adalah sebagaimana pengajian biasa yang ada di kampung-kampung. Bahkan training-training yang berlabel Islami yang saat ini banyak dan gencar dilakukan oleh menjamurnya lembaga-lembaga pelatihan, pada hakikatnya kurang lebih sama dengan pengajian juga, yakni penyampaian ilmu dan wacana pada objek didik. Yang membedakan semua itu adalah kemasan, segmentasi pasar, dan teknik penyampaian yang terkesan modern serta wah saja yang kemudian memberi image yang lebih dalam acara tersebut. Padahal kita sendiri pun semestinya juga sanggup untuk menampilkan hal tersebut pada khalayak. Bila mungkin kita sendiri cari orang yang tepat dan kapabel untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada jamaah. Yang paling penting dari itu semua adalah pengambilan tema yang sekiranya menarik respon positif khalayak sehingga menyita perhatian dan keikutsertaan mereka dalam acara kita. Tentunya pemilihan tema dan bahasa yang diflorkan dalam forum itu disesuaikan dengan segmentasi pasar yang akan kita bidik, publikasikan, dan promosi yang kita lakukan. Banyak sekali bahasan dan tema yang menarik untuk bisa diangkat dalam sebuah pengajian itu. Ambil tema yang up to date dan hangat, kemudian kemas secara cerdas, apik, dan menarik dalam pengajian itu. Secara umum, tema-tema pengajian yang lazim dilempar EO kepada masyarakat adalah materi seputar masalah berikut. Pertama, keluarga bahagia dan sakinah dan permasalahannya. 2. Ma'rifatul tasawuf dan implementasinya. 3. Terapi pengobatan Islam atau healing. 4. Pendidikan Islami. 5. Mukjizat ibadah seperti yang dilakukan oleh Ustadz Abu Sangkan dengan sholat sebagai topik utamanya, Ustadz Syaleh dengan terapi tahajud, Ustadz Arifin dengan fadilah zikir, Ustadz Yusuf Mansur dengan mukjizat sedekah, dan lain-lainnya. Maaf untuk Ustadz Yusuf Mansur ini kurang pas ya. Sebenarnya mukjizat sedekah bagus, tapi
seperti itu. Kita bisa menilai sendiri ya teman-teman. Bila segmentasi atau bidikan pasar kita pada komunitas ABG atau remaja, tema yang asyik dan menarik bagi mereka adalah sebagai berikut. Remaja Islam gaul, kesehatan untuk remaja, tips menuju sukses, tren busana remaja Islam, belajar asyik for student. Agar acara kita menarik dan tidak membuat boring peserta, maka seminar atau pengajian kita perlu diselingi dengan game, kuis, door prize, musik, dan nyanyian islami atau peragaan busana muslim dari sponsor yang mendukung acara kita. Dari mana income kita? Tidak perlu dengan pelatihan yang mahal-mahal sampai ratusan ribu rupiah. Sebagaimana pelatihan yang sering kita dengar, bolehlah seperti itu bila pengajian kita sudah memungkinkan dan berpengalaman. Tapi kalau belum memungkinkan, pengajian kita cukup dengan biaya 25.000 saja dengan kapasitas 30-50 orang peserta, atau boleh jadi lebih seratusan peserta ditambah dengan dana sponsor yang masuk, segitu sudah layak untuk mengisi kantong kita. Dengan kalkulasi seperti ini uang yang masuk ke kas kita minimal adalah 750.000 sampai 2,5 juta. Bila dipotong dengan biaya pembicara, promosi, transportasi, dan sewa gedung, ya minimal kita sudah dapat 30%. Belum lagi dana yang masuk dari sponsor acara. Lumayan kan? Kemudian tempat acaranya, bagaimana? Kita yang masih pemula, mungkin hal yang menjadi masalah adalah di mana gelaran event dapat dilaksanakan, apalagi dengan keterbatasan modal dan tenaga yang dapat membackup acara kita. Teman santri, coba pikirkan, kamu berkeliling di sekitarmu, tengok kanan kiri, apa yang kira-kira dapat kita lakukan sebagai tempat gelaran EO kita. Oke? Hal itu dapat kita siasati dengan menggunakan diantaranya: 1. Gedung-gedung sosial masyarakat yang dapat kita gunakan dengan biaya sewa murah namun dengan hasil yang memadai, seperti balai RW, kelurahan, posyandu, atau aula. 2. Gedung TAPA, aula masjid. 3. Ruangan rumah yang lumayan luas sekiranya dapat juga kita manfaatkan, terutama bagi event-event yang tidak terlalu menyita tempat yang luas, seperti pembelajaran baca tulis Al-Quran serta pelatihan pendidikan SDM. 4. Bila event tersebut menyedot khalayak luas, kiranya kita juga harus menyesuaikan tempat, seperti lapangan olahraga, hall, atau aula hotel. Namun demikian, itu pun juga tergantung pada segmentasi pasar yang akan kita bidik. Yang juga tak kalah penting dari itu adalah membuat kantor atau sekretariat untuk EO kamu. Cari dan buat kantor EO kamu dengan alamat yang jelas dan tempat yang cukup memadai, agar klien yang datang ke tempat kamu bisa segera terlayani kepentingannya. Tips sukses EO. Karena bisnis event organizer ini termasuk kategori perusahaan jasa, maka ukuran modal bukanlah sesuatu yang terlalu berarti. Artinya tergantung dari bagaimana kemampuan dan kesiapan diri kita sendiri dalam mengolah bisnis ini. Bila mana kamu sudah merasa mantap untuk masuk di dunia ini, maka tak ubahnya kamu masuk pada bidang pekerjaan yang lain. Jadi jangan sekedar iseng mengisi waktu luang, coba-coba dan asal jalan. Karena pada dasarnya kamu telah mau bermain dengan uang dan trans yang diberikan pihak lain terhadapmu. Nah, ada beberapa hal yang dapat kamu pakai sebagai bekal untuk melangkah di dunia ini. Di antaranya adalah: 1. Bukalah keran pergaulan, relasi, silaturahmi, hubungan, dan kemitraan yang seluas-luasnya. Kalau hal itu enggak kamu rendahkan, maka siap-siap saja gulung karpet dan segera melirik usaha lain. Karena perlu kamu sadari bahwa dunia yang kamu geluti ini adalah dunia pergaulan, relasi, dan showbiz. Yang kedua, jangan mudah menyerah dan takluk untuk mencari sponsor dan peserta yang akan ikut dalam acara yang kamu buat. Ketiga, tumbuhkan sikap dan pekerjaan yang kreatif dan inovatif dalam merancang acara atau program. Jangan monoton dan membosankan klien-klien kamu. Buatlah acara semenarik mungkin plus memuaskan. Yang keempat adalah meninggalkan kesan buruk yang buruk bagi semua pihak yang
kesan yang buruk bagi semua pihak yang terlibat dalam acara kamu. Bila sedikit saja kamu mencederai mereka, maka kamu akan kehilangan banyak hal yang kamu butuhkan, yaitu klien, rekan kerja, dan pundi-pundi follows. Teman-teman, demikian tadi ya tentang peluang usaha tanpa modal yang besar. Ini untuk yang beberapa ya, sebenarnya masih banyak lagi, nanti kita bahas di video berikutnya. Simak terus ya video-video saya, dan semoga ini akan menginspirasi teman-teman untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses tanpa modal yang besar, sehingga kita tidak perlu ya kesana kemari membawa berkas-berkas lamaran, berkas-berkas permohonan pekerjaan yang nanti ujung-ujungnya gajinya juga nggak seberapa ya, kadang hanya cukup untuk makan, atau kadang di tengah-tengah bulan itu sudah habis, kita sudah bingung lagi. Jadi ini bisa dijadikan pemikiran, lalu kalau sudah di hati sudah srek mau melakukan ini, cepat lakukan action, jangan ditunda-tunda, karena dengan menunda yang ingin kita lakukan, usaha yang ingin kita lakukan, berarti kita menunda menunda kesuksesan kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Demikian teman-teman, ikuti video video selanjutnya tentang peluang usaha tanpa modal besar di sesi kedua ya teman-teman, dan semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.